Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar teman-temanku sekalian? Mudah-mudahan saya doakan dari kejauhan teman-teman sekalian dalam kondisi sehat walafiat, diberikan kelancaran dalam urusan dan kelapangan dalam rezekinya. Oke, alhamdulillah hari ini kita masuk pada pertemuan terakhir di semester ganjil, dimana maksud dan tujuan saya membuat video ini adalah bertujuan untuk merangkum secara keseluruhan, membuat intisari menjadi 5 poin yang nanti bisa teman-teman menjadi pegangan atau patokan sebagai dasar penerapan atau implementasi pengajaran renang 3 yang khususnya di mana di situ terdapat water rescue atau materi tentang renang penyelamatan. Nah, sebelum saya lanjut, saya amat sangat mengapresiasi dukungan teman-teman sekalian berupa like, komen, subscribe, dan share agar saya lebih semangat lagi membuat video, bisa memberikan informasi, memberikan apa yang saya tahu ke teman-teman. Bila perlu dengan teman-teman men-share atau membagikan video ini ke orang lain, mudah-mudahan dapat memberi manfaat bagi orang lain. Oke, selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan mengambil intisari dari selama 1 semester kita perkuliahan, selama 6 bulan kurang lebih, menjadi 5 poin penting yang teman-teman mungkin bisa menjadi pegangan atau patokan. Yang pertama yaitu berkaitan dengan kemampuan seseorang apabila ingin melakukan water rescue atau renang penyelamatan, maka dia wajib menguasai 4 gaya renang. Jadi intinya water rescue ini adalah renang penyelamatan yang diperuntukkan oleh memang orang-orang yang sudah expert di bidang renang. Expert dalam arti apa? Expert dalam arti dia sudah memiliki keterampilan. Indikator keterampilannya adalah paling tidak dia sudah memiliki kemampuan berenang sebanyak 4 gaya, yaitu gaya bebas, gaya punggung, gaya dada, dan gaya kuku. Oke, sekali lagi, paling tidak orang-orang yang bisa melakukan water rescue dia sudah menguasai 4 gaya. Yang pertama gaya bebas, yang kedua gaya punggung, yang ketiga gaya dada, dan yang keempat gaya kuku. Nah, untuk pembahasannya, kenapa seseorang yang ingin melakukan renang penyelamatan wajib hukumnya dia harus menguasai 4 gaya tersebut. Indikator yang paling gampang kita analisis adalah tidaklah mungkin seseorang dapat menyelamatkan orang yang sedang tenggelam tetapi dia sendiri tidak menguasai teknik renang. Jadi secara logika, ketika ada orang tenggelam, ada keinginan seseorang untuk menyelamatkan orang tenggelam tersebut, tetapi dia tidak bisa berenang. Efeknya apa? Efeknya malah lebih fatal lagi. Harusnya hanya 1 korban yang
terjadi pada saat kejadian tenggelam tersebut, tetapi ini karena si penolong tidak bisa menguasai renang, maka alhasil menjadi 2 korban, dan itu amat beresiko bagi si penolong maupun si korban tersebut. Jadi secara logika, kalau misalkan ada satu korban ditolong sama satu orang yang tidak bisa menguasai renang, otomatis ada 2 korban. Sementara lokasi tersebut belum tentu memiliki atau berada di kawasan orang-orang yang bisa menguasai renang untuk mengcover 2 orang tersebut. Nah, jadi pada dasarnya secara logika, secara garis besar, manfaat seseorang itu harus bisa berenang, ya paling tidak dia bisa menguasai 1 atau 2 gaya, tetapi itu secara otomatisasi, jadi bukan pada tahap asosiasi. Kemarin saya sudah sempat bahas apa bedanya asosiasi dan otomatisasi. Jadi ketika orang sudah memiliki keterampilan dalam fase otomatisasi, maka orang tersebut bisa dikatakan expert atau menguasai gaya renang. Tetapi kalau masih dalam tahap asosiasi atau bisa disebut dengan trial and error, berarti dia masih dalam tahap belajar. Otomatis kita tidak bisa mengandalkan orang yang masih dalam tahap asosiasi. Nah, faktor selanjutnya kenapa seseorang diwajibkan harus menguasai teknik renang, ya paling tidak 1 atau 2 gaya, ya sebaiknya itu 4 gaya, karena posisi renang atau gaya renang yang dilakukan pada saat water rescue itu adalah posisi atau gaya yang anomali. Kenapa saya sebut anomali? Karena gaya yang dipakai oleh si perenang untuk melakukan kegiatan water rescue atau renang penyelamatan adalah gaya yang tidak ada dalam panduan untuk melakukan teknik dasar renang, baik gaya bebas, gaya punggung, gaya kupu, dan gaya dada. Jadi teknik ini tidak direkomendasikan apabila teman-teman melakukan secara terus-menerus dan simultan. Kenapa? Karena yang pertama, teknik ini hanya dipergunakan dalam situasi yang terdesak atau bisa disebut situasional. Yang kedua, teknik ini riskan akan cedera. Kenapa? Karena posisi badan yang dilakukan pada saat water rescue adalah posisi badan yang tidak ergonomis. Apa yang dimaksud dengan ergonomis? Posisi badan yang nyaman, bisa terhindar dari cedera. Tetapi pergerakan yang dilakukan pada saat water rescue itu tidak nyaman bagi si pengguna dan tidak safety bagi keamanan si pengguna agar terhindar dari cedera. Nah, yang ketiga, apabila gerakan water rescue ini dilakukan secara terus-menerus, maka gerakan tersebut riskan akan terjadinya cedera. Kenapa? Karena posisinya tidak ergonomis dan bebannya itu lebih berat. Beban yang dihasilkan pada saat melakukan renang gaya taruhlah gaya punggung tunggal atau renang bebas kepala di atas, itu bebannya lebih berat ketimbang melakukan renang pada umumnya seperti renang gaya bebas, gaya punggung, gaya kupu, dan
gaya dada. Nah, jadi jelas ya teman-teman ya, syarat penting seseorang itu bisa melakukan renang pertolongan, minimal dia harus bisa menguasai gaya renang. Nah, gaya renang yang kita ketahui adalah ada 4 ya. Yang pertama gaya bebas, yang kedua gaya punggung, yang ketiga gaya dada, dan yang terakhir adalah gaya kupu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik dasar renang pertolongan, di mana di situ ada yang disebut dengan water trepan. Apa yang dimaksud dengan water trepan? Water trepan itu adalah salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan untuk sebagai salah satu cara untuk mempertahankan diri di posisi atau pada saat di tengah kolam yang dalam. Jadi dia berusaha untuk mempertahankan diri agar tetap terapung dengan cara menggerakkan kaki senyaman mungkin dengan efek daya apung yang efektif. Contohnya apa? Contohnya dengan cara kakinya digerakkan. Misalkan salah satu teknik water trepan itu seperti kaki katak. Jadi posisi dia seperti vertikal ya, posisi vertikal. Jadi kepala di atas, badannya sama kakinya di bawah. Nah, dia posisi air di sini. Nah, gerakan kakinya di bawah itu seperti dia melakukan gerakan kaki katak. Nah, itu gerakan water trepan. Nah, selanjutnya bisa dibantu dengan gerakan tangan. Gerakan tangan itu fleksibel. Yang penting fungsi dari gerakan tangan itu adalah membantu gerakan kaki agar tidak terforsir, tenaganya terkuras untuk mempertahankan diri agar terapung. Jadi minimal keberadaan gerakan tangan ini bisa membantu efektivitas gerak supaya geraknya tidak terlalu banyak mengeluarkan tenaga. Misalkan dengan cara gerakan apa? Misalkan cara gerakannya seperti ini. Pada saat melakukan water trepan, kakinya kaki dada, kaki katak bentuknya. Setelah itu tangannya boleh ke begini sambil kayak apa ini? Posisi tangan di dalam air, atau mungkin bisa digerak-gerakan seperti cycling, teknik cycling seperti ini. Intinya gerakan tangan ini fungsinya untuk membantu pergerakan kaki agar kaki tidak terforsir tenaganya untuk mempertahankan diri tetap berada di permukaan air. Nah, indikator gerakan water trepan yang bagus itu, yang baik itu adalah dia bisa melakukan gerakan water trepan itu selama mungkin. Karena inti dari pertahanan atau survival pada di tengah perairan atau misalkan laut, dia mampu mempertahankan diri agar tidak tenggelam dalam jangka waktu yang selama mungkin. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa mempertahankan diri, melakukan water trepan selama 5 sampai 10 menit bahkan 15 menit atau bahkan lebih, nah itu berarti dikatakan teman-teman sudah bisa melakukan survive atau self defense pada saat berada di posisi perairan yang dalam. Nah, itu amat sangat penting bagi orang-orang yang ingin belajar atau menguasai teknik renang pertolongan atau water rescue. Jadi tahapan pertama yang teman-teman harus pahami yaitu sebelum kita menolong orang, kita harus bisa menolong diri kita sendiri. Jadi kita harus bisa mempertahankan diri dari kedalaman air supaya kita tidak tenggelam. Caranya apa? Yang pertama adalah dengan cara water
water rescue. Water treatment. Nah, teman-teman, selain teknik dasar water treatment, itu juga ada bermacam-macam teknik dasar lainnya. Antara lain misalkan teknik dasar duck dive. Duck dive itu adalah istilah bagi melakukan gerakan dia masuk ke dalam air dengan cara memasukkan badan ke dalam air, setelah itu menendang dinding dengan meluncur gliding tapi di bawah permukaan air, setelah itu dive dan muncul di tengah, yaitu namanya teknik duck dive. Selanjutnya ada juga setelah melakukan teknik duck dive ada melakukan gerakan push. Paling tidak teman-teman, kalau tidak menguasai renang pertolongan, khususnya seperti gerakan renang bebas kepala di atas, habis itu ada yang namanya gerakan renang punggung tunggal sambil membawa korban. Paling tidak teman-teman harus bisa melakukan duck dive. Selanjutnya melakukan gerakan push atau mendorong korban sampai ke tepi. Nah, selanjutnya teman-teman, kita masuk ke teknik dasar renang pertolongan yang pada intinya adalah modifikasi gerakan renang gaya bebas, yaitu gerakan renang bebas kepala di atas. Maksud dan tujuan renang bebas kepala di atas adalah sebagai sarana atau media si penolong agar tetap fokus memperhatikan posisi korban berada di mana. Jadi fungsi kepala di atas ini adalah si perenang yang ingin menolong korban harus tetap fokus atau si korban harus tetap dalam pantauan kita sepenuhnya. Karena biar bagaimanapun apabila dia sedang posisi tenggelam atau sedang berada di permukaan, sewaktu-waktu si korban ini bisa tenggelam kapan saja. Apalagi kalau melihat kondisi air yang keruh. Otomatis ketika kita ingin melakukan ibaratnya menyambangi atau nyamperin korban tersebut di tengah, ketika air keruh, otomatis ini akan mengganggu penglihatan si penolong ketika si korban masuk ke dalam air atau tenggelam. Nah, fungsi dari renang kepala di atas, bebas kepala di atas adalah supaya si penolong tetap bisa memantau sepenuhnya korban yang riskan akan tenggelam berada di mana. Jadi kalaupun tenggelam, ketika dia berada di tengah, dia tenggelam, disamperin, misalkan dia tenggelam tapi dia tahu posisinya di sini karena dia melakukan renang bebas kepala di atas. Otomatis ketika tenggelam pasti dia akan melakukan dive di posisi di mana si korban ini tenggelam. Tetapi kalau misalkan si penolong ini melakukan gerakan renang bebas seperti biasanya kan renang bebas itu ada ketika gerakan handstroke itu biasanya dia ada melakukan look inside dan breathing, yaitu gerakan melihat ke bawah menghadap ke air, setelah itu melakukan pernapasan. Nah, otomatis kalau misalkan gerakan bebas yang dilakukan seperti itu, maka kemungkinan walaupun kita tahu posisi korban di sana, kemungkinan si korban ini tidak terpantau sepenuhnya oleh si penolong, dan itu akan beresiko lebih fatal. Pencariannya akan lebih lama, dan otomatis yang namanya kecelakaan di dalam air
itu hitungannya detik, bukan menit, bukan jam, tapi hitungannya detik. Karena apabila kondisi korban tenggelam, setelah itu masuk air ke dalam mulut dan paru-paru sudah terisi penuh dengan air, itu hampir bisa dipastikan korban itu akan mengalami meninggal dunia. Nah, gambarannya secara singkat, ketika paru-paru terpenuhi, itu sejauh mana bisa berakibat fatal pada kematian. Nah, sejauh yang saya tahu, kalau misalkan paru-paru penuh itu sekitar 250 mili atau 250 cc air yang masuk ke dalam paru-paru. Berarti bisa dikatakan 1 gelas air masuk ke paru-paru itu sudah mengakibatkan kematian. Nah, bisa dibayangkan teman-teman, paru-paru atau air akan masuk ke dalam mulut dan masuk ke dalam paru-paru. Itu ketika orang tenggelam itu bisa dihitung berapa detik. Teman-teman minum kalau 1 gelas aqua lah, ibaratnya 1 gelas air mineral, untuk masuk ke mulut kita itu berapa detik? Ya mungkin sekitar 15 sampai 20 detik. Nah, apabila dia masuk ke dalam air selama 15 sampai 10 detik, 20 detik, itu bisa dipastikan paru-parunya sudah penuh dengan air. Maka dari itu, resiko yang dihadapi penolong apabila dia tidak bisa melakukan renang bebas kepala di atas, yaitu adalah resiko di mana si korban ini akan hilang dari pantauan kita dan mengakibatkan susah dalam pencarian, di mana posisi dia tenggelam dan kita akan lebih kesulitan mencari si korban, dan ujung-ujungnya adalah kita berpacu dengan waktu yang nantinya kalau kita kalah dengan waktu itu maka berakibat fatal bagi si korban. Karena apabila air sudah masuk ke dalam paru-paru melalui mulut, hidung dan sebagainya, paru-paru sudah penuh sekitar 1 gelas air mineral itu sudah dapat mengakibatkan kematian. Jadi intinya teman-teman, dalam kesempatan kali ini, manfaat dan tujuan yang diharapkan dari renang pertolongan khususnya pada gaya renang bebas kepala di atas, yang pertama adalah pada saat seorang penolong itu akan melakukan kegiatan penolongan atau water rescue bagi orang yang sedang tenggelam, itu yang pertama adalah dia mampu memantau sepenuhnya aktivitas korban yang sedang tenggelam tersebut sehingga tetap masih dalam jangkauan si penolong tersebut. Apabila resiko yang dihadapi adalah tenggelam, maka si penolong bisa tahu di mana titik posisi korban yang tenggelam tadi. Jadi diharapkan pencarian itu tidak akan terlalu lama setelah si penolong tahu titik korban itu tenggelam berada di posisi mana. Nah teman-teman, sekarang kita masuk kepada teknik dasar renang gaya bebas kepala di atas. Bagaimana sih cara melakukannya? Nah, cara melakukannya yaitu dengan cara seperti gaya bebas biasa. Cuma perbedaannya adalah pada posisi kepala yang tetap berada di atas.
Jadi biasanya kita melakukan renang gaya bebas. Ada gerakan look inside. Look inside itu seperti ini. Gerakannya masuk kepala melihat atau menghadap air. Setelah itu melakukan breathing atau pernapasan dengan cara menengok. Setelah itu recover lagi, masuk lagi. Look inside. Habis itu naik lagi, breathing lagi, masuk lagi. Nah, sekarang gerakan renang kepala di atas itu posisinya tidak seperti itu untuk cara pernapasan. Jadi melakukannya tetap, kepalanya tetap di atas, posisinya menghadap korban supaya tadi yang saya bilang, supaya korban masih dalam pantauan kita semua. Lakukan gerakan bebas seperti biasa, kepalanya di atas melihat korban yang ada di depan. Nah, cuman yang tadi saya bilang gerakan anomali atau gerakan anergonomis atau tidak ergonomis, gerakan ini adalah karena posisi kepala di atas, misalkan ini posisi badan, ini kepala, ini badan, dan ini kaki. Nah, ini posisi air, rata dengan air, atau bisa disebut dengan streamline. Nah, gerakan yang ergonomis ini adalah gerakan di mana badan atau tubuh sejajar dengan air atau disebut dengan streamline. Maka pergerakannya itu akan efektif. Dia akan rata dengan air seperti kayu yang terapung. Nah, sementara kalau misalkan gerakan renang bebas kepala di atas, dia akan naik kepalanya dan berefek pada kaki yang akan turun. Nah, jadi pergerakan kaki akan lebih berat karena dia melakukan pergerakan kickingnya atau gerakan kakinya di dalam air. Teman-teman sekalian harus bisa membedakan mana gerakan yang efektif, mana yang gerakan memberatkan atau tidak efektif. Gerakan bebas yang benar itu adalah gerakan kaki di permukaan air. Jadi gerakan kaki di permukaan air, bukan di dalam air. Indikator gerakan kaki yang efektif adalah banyaknya percikan atau gelombang yang dihasilkan dari gerakan kaki. Jadi kalau misalkan ombaknya banyak pada saat kita melakukan kicking, maka gerakannya itu efektif. Makin banyak, makin deres, itu berarti seperti speedboat. Jadi gerakan dorongan yang dihasilkan dari gerakan kaki dari belakang itu akan menghasilkan dorongan ke depan. Makanya indikator yang bagus adalah gerakan kaki yang dilakukan di permukaan air dan berefek atau berimplikasi pada banyaknya ombak yang dihasilkan dari gerakan kaki atau gelombang. Sementara gerakan kaki yang berada di dalam air itu akan berakibat gerakannya itu akan melambat dan otomatis gerakan kaki itu akan terasa berat karena dia lebih secara gampang kita katakan tekanan air akan lebih mempersulit gerakan kita pada saat di dalam air, oke, ketimbang di permukaan air. Teman-teman bisa bayangkan kan? Yang pertama itu yang saya bilang, gerakan ini gerakan yang tidak ergonomis atau tidak direkomendasikan karena tidak efisien, setelah itu beresiko untuk cedera karena apabila dilakukan secara waktu yang lama, kaki kita berada di dalam air gerak terus, sementara kita butuh power untuk melakukan speed, otomatis kan ini berakibat pada biasanya kram otot atau cedera pada sendi dan lain-lain. Nah, ini yang saya maksud dengan gerakan anomali, dan ini gerakan dilakukan hanya dalam kondisi yang mendesak atau situasional saja. Nah, intinya seperti itu teman-teman. Jadi renang gerakan bebas kepala di atas
sama persis dengan gerakan renang pada umumnya. Hanya yang membedakan adalah posisi kepala yang berada di atas air dan dia tidak melakukan gerakan pernapasan seperti renang pada umumnya, renang bebas pada umumnya, yaitu gerakan look inside dan breathing menghadap ke kanan atau ke kiri. Tetapi dia tetap berada di atas permukaan air kepalanya dengan tujuan untuk melihat korban posisi ada di mana. Dan efek yang terjadi ketika kepala berada di atas, efeknya adalah kaki akan berada di dalam air dan itu berdampak pada gerakan kaki yang akan terasa lebih berat, dan apabila dilakukan secara berlebihan atau over exercise itu berdampak pada cedera atau kram otot. Nah, selanjutnya teman-teman, teknik selanjutnya adalah renang gaya punggung tunggal. Renang gaya punggung tunggal ini banyak sekali dilakukan oleh para lifeguard atau water rescue untuk menolong korban pada saat terjadi tenggelam atau kecelakaan dalam air. Dengan cara apa? Gerakan ini biasanya dikhususkan untuk prosesi pengambilan korban dari tengah menuju ke tepi, dari tengah menuju ke pinggir kolam. Dengan cara seperti apa? Yang pertama, teman-teman paling tidak harus bisa menguasai gaya dada, karena ini adalah basicnya gaya dada. Karena posisi atau gerakan yang dilakukan pada saat renang gaya punggung tunggal adalah seperti renang gaya dada, cuma ini adalah posisinya terbalik atau posisinya telentang. Jadi teman-teman harus bisa melakukan kaki katak atau gerakan kaki dada. Setelah itu teman-teman melakukannya dengan posisi terbalik seperti gaya punggung dan kakinya seperti kaki katak atau kaki dada. Nah, sementara posisi tangan ini di atas dada seperti ini. Jadi kita persis seperti ini, mundurnya jalannya mundur ke belakang, gerakan kakinya seperti ini, dan kita posisi tangan stay di sini. Nah, ini tujuannya apa tangan stay di sini? Tujuan tangan stay di depan dada atau di depan muka ini adalah untuk memegang kepala korban. Jadi posisinya pada saat kita melakukan renang gaya punggung tunggal, posisi korban itu berada di atas kita, sementara kita yang membawa korban berada di bawahnya dan melakukan gerakan kaki dada atau kaki katak. Nah, itu yang disebut dengan renang gaya punggung tunggal. Nah, bagaimana cara melatihnya? Yang pertama tadi sudah saya sampaikan. Salah satu cara atau salah satu syarat teman-teman bisa melakukan renang gaya punggung tunggal, yang pertama, teman-teman harus dan diwajibkan bisa menguasai renang gaya dada. Karena basic gerakan yang dilakukan pada renang gaya punggung tunggal salah satunya adalah renang gaya dada, karena itu kaki bergerak sama persis pergerakannya seperti renang gaya dada, cuman posisinya dibalik saja. Biasanya renang gaya dada kita menghadap air, sekarang kita menghadap atas. Nah, yang kedua, teman-teman juga dituntut untuk bisa menguasai renang gaya punggung, karena biar bagaimanapun teman-teman ketika bisa melakukan renang gaya dada dengan menghadap ke air, nah teman-teman juga harus bisa beradaptasi gerakan itu dilakukan secara terbalik seperti gaya punggung. Nah, makanya ini adalah kombinasi dua gaya yang dilakukan secara bersamaan dengan tujuan agar bisa membawa korban dari tengah kolam
menuju ke tepi, dari tengah air menuju ke pinggir kolam. Nah, yang terakhir teman-teman, pembahasan terakhir pada kali ini adalah kita membahas tentang RJP atau resusitasi jantung paru, di mana RJP ini adalah satu paket yang teman-teman harus kuasai dalam materi renang bebas atau renang pertolongan atau water rescue, di mana setelah teman-teman bisa menguasai renang pertolongan dengan teknik-tekniknya tadi yang sudah saya sebutkan, antara lain renang bebas kepala di atas, selanjutnya ada yang disebut dengan renang punggung tunggal, ada yang disebut dengan water trepan, duck dive dan sebagainya. Sekarang terakhir adalah penanganan cedera yang dilakukan setelah teman-teman dapat mengambil korban dari tengah kolam menuju ke pinggir. Nah, apa itu? Yaitu dengan cara RJP atau resusitasi jantung paru. RJP yang kita kenal ini adalah jenis pertolongan yang memang dilakukan apabila korban tidak sadarkan diri setelah mengalami tenggelam. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu dengan cara ABC. ABC itu apa? Istilahnya adalah ABC. Yang pertama, A-nya itu adalah airway. Jadi kita harus membuat jalan napas. Dengan cara apa? Ketika kita sudah mengambil korban, sudah berada di tepi, kita lihat kondisi korban ini sadar apa tidak sadar. Kalau misalkan kondisi korban sadar, berarti alhamdulillah kita tidak usah melakukan RJP. Tinggal melakukan treatment sederhana atau treatment kecil supaya dia pulih kembali dari shock yang dialami pada saat tenggelam. Tetapi yang jadi masalah apabila orang ini atau korban ini tidak sadarkan diri, maka yang pertama adalah A dari teknik RJP ini. A itu apa? Airway. Jadi membuat jalan napas. Jadi caranya teman-teman tidurkan itu korban di pinggir kolam di tempat yang aman. Setelah tidur, arahkan kepala seperti mendongak gitu ya, mendongak ke atas, dan posisi mulutnya dibuka. Nah, posisi teman-teman pada saat melakukan airway ini diusahakan posisinya berada di atas kepalanya. Jadi teman-teman bisa kontrol sekaligus memegang dahinya supaya dia tetap stay mendongak ke atas. Setelah itu teman-teman bisa kontrol apakah jalan napasnya tersumbat dari mulai hidung sampai mulut. Oke, itu cara airway yang pertama A. Nah, selanjutnya apabila airway sudah dilakukan, maka teman-teman masuk ke tahap B. Apa itu namanya? B itu adalah breathing atau pernapasan. Teknik pernapasan ini diberikan memang untuk korban yang tidak sadar. Intinya adalah untuk memancing supaya pernapasan itu kembali lancar dan mengeluarkan air yang ada di mulut atau di dalam paru-parunya. Minimal bisa seperti orang mancing air lah, mancing air di sumur atau mancing air di pompa. Seharusnya pompa ketika nyala kan langsung keluar air, tapi dia dipancing dulu dengan cara dimasukkan air. Setelah itu kalau sudah penuh dia muntahkan. Itu efektif bagi orang yang memang pada saat tenggelam memasukkan air bagian pernapasannya. Dengan cara gimana? Dengan cara
yaitu dengan membuat pernapasan buatan. Pernapasan buatan ini juga ada tekniknya teman-teman. Jadi ada momentum di mana seseorang efektif bisa melakukan pernapasan buatan. Nah, pernapasan buatan ini ada beberapa fase. Yang pertama, fase di mana 4 kali tiup tanpa henti pada saat pertama kali melakukan pernapasan. Jadi teman-teman ketika melihat kondisi korban tidak sadar, jalan napasnya sudah dibuka, selanjutnya teman-teman bisa melakukan gerakan pernapasan buatan. Buka mulut korbannya dan teman-teman lakukan hembusan napas atau tiupkan napas sekuat-kuatnya ke dalam mulut korban sebanyak 4 kali berturut-turut tanpa henti. Jadi seperti itu kurang lebih. Nah, setelah itu biarkan. Kalau misalkan 4 kali ini sudah bisa efeknya mengeluarkan atau ada reaksi dari korban ini muntah atau batuk-batuk sehingga air yang ada di dalam mulut atau paru-paru bisa keluar, berarti hentikan, miringkan korban, tepuk-tepuk supaya air keluar. Tetapi kalau 4 kali tiupan ini tidak ada efeknya, maka yang dilakukan selanjutnya adalah pernapasan buatan dengan cara teman-teman harus memperhatikan posisi paru-paru yang mengkerut atau bagian perut yang mengkerut dikarenakan dia udara kosong. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngasih napas buatan di fase yang kedua, itu kan fase pertama tadi 4 kali tiupan. Nah itu 4 kali tiupan sudah bisa dimuntahkan, udah selesai, tidak usah buat napas buatan lagi. Tapi kalau misalkan korban dengan 4 kali tiupan ini masih belum sadar, berarti teman-teman masuk fase yang kedua untuk melakukan tiupan 1 kali saja, tapi dengan melihat posisi perut atau paru-paru yang mengkerut atau menciut ke dalam, seperti orang napas saja. Kalau misalkan kita menghirup kan posisinya dia mengembung, tapi kalau misalkan kita ngeluarin napas otomatis perut kita atau paru-paru kita kan mengempis. Nah, teman-teman harus tahu di mana posisi yang efektif pada saat melakukan hembusan napas atau tiupan di saat perut atau paru-paru yang mengempis. Jadi kelihatannya itu pada saat perut korban atau dada korban itu menciut, baru kita lakukan tiup sekuat mungkin. Baru nanti efek yang timbul adalah perutnya, paru-parunya akan menggelembung. Nah, kita lihat reaksinya. Kalau misalkan belum ada reaksi tapi kempis, kita lakukan lagi, tiup lagi, melembung lagi. Setelah itu tiup lagi, Nah, kalau misalkan masih belum ada reaksi, baru kita masuk ke fase yang ketiga, yaitu adalah C, yaitu circulation. Circulation itu sirkulasi buatan. Sirkulasi buatan itu identik dengan pressure ya teman-teman. Jadi intinya adalah kompresi jantung luar, istilahnya kompresi jantung luar. Caranya yaitu teman-teman, kalau memang dikiranya tidak ada pergerakan, tidak ada tanda-tanda ekspresi atau efek yang terjadi ketika teman-teman melakukan pernapasan buatan, maka teman-teman langsung mengambil ke tahap yang C, yaitu circulation. Circulation itu bisa disebut dengan kompresi jantung luar.
biasanya kompresi jantung luar ini disertai dengan adanya henti jantung. Jadi ketika teman-teman melakukan napas buatan itu sambil diperhatikan korban ini mengalami henti jantung apa enggak. Jadi habis ditiup kan dia melembung sambil didengar apakah jantungnya masih berdetak. Kalau masih berdetak berarti masih ada kemungkinan kita melakukan airway atau tiupan napas buatan. Lakukan sebanyak mungkin sampai dia sadar. Tetapi apabila sudah melakukan pernapasan buatan malah yang terjadi adalah henti jantung, maka tindakan yang selanjutnya adalah tindakan circulation tadi, yaitu kompresi jantung luar. Dengan cara apa? Dengan cara menekan bagian dada. Kalau misalkan dari ulu hati ini sekitar 3 jari dengan 2 tangan, 1, 2, 3. Bila perlu ditambah dengan tiupan tadi agar terpancing. Selanjutnya lakukan lagi, tekan 1, 2, 3. Didengar ada nggak kompresi ini berdampak jantung akan kembali berdenyut atau tidak. Bila perlu ditambah napas buatan. Selanjutnya lakukan lagi kalau masih belum ada efek. Nah, ini relatif ya teman-teman. Kalau memang sekiranya kegiatan kompresi jantung luar ini sudah dinyatakan tidak ada hasil, ya berarti memang sebatas itu kemampuan kita untuk menyelamatkan korban yang tenggelam. Yang namanya nyawa itu kan di tangan Tuhan, tapi kita tetap berusaha supaya ada jalan yang terbaik untuk menolong si korban. Tetapi kalau misalkan korban tersebut berhasil kita tangani, itu adalah kepuasan batin kita sendiri untuk ya paling tidak kita bisa berbuat baik di dunia supaya kita bisa mendapatkan hasilnya nanti di akhirat. Oke, itu aja 5 komponen yang bisa saya sampaikan pada akhir kuliah kali ini. Tadi saya ingatkan untuk RJP tadi ada 3 tahapan. Yang pertama A itu airway, pembukaan jalan napas. Yang ketiga B itu breathing, yaitu pembuatan napas ya, atau napas buatan ya. Yang ketiga adalah C, circulation, dengan cara adalah kompresi jantung luar. Nah, tadi 5 poin yang sudah saya sampaikan. Yang pertama itu berkaitan dengan 4 gaya dalam renang. Selanjutnya apa yang disebut dengan water treatment. Yang ketiga itu renang bebas kepala di atas. Yang keempat itu renang punggung tunggal. Nah, yang terakhir adalah RGP, resusitasi jantung paru. Nah, dengan berakhirnya 5 poin tadi yang sudah saya jelaskan, maka berakhir pula perkuliahan kita pada semester ini, khususnya pada perkuliahan renang 3. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Apabila ada kelebihan, itu datangnya dari Allah. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat mengambil manfaat dan ilmu yang saya sampaikan serta bisa diimplementasikan pada masyarakat supaya bisa menjadi amal ibadah yang akan mengalir terus sepanjang kita masih
bisa memberikan manfaat bagi yang lain. Nah, terakhir kali teman-teman, sebelum saya pamit, mohon dukungannya, dan saya amat sangat apresiasi dukungan teman-teman untuk supaya saya dapat berkembang lagi di channel ini agar bisa memberi manfaat, memberi informasi bagi yang lain, dan juga menginspirasi yang lain. Dengan cara apa? Dengan cara like, comment, dan subscribe, serta kalau perlu di-share ke teman-teman sekalian supaya kita bisa menebarkan manfaat bagi yang lain. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi dulu guys, jangan lupa like, comment, and subscribe.